Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rais, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar angkatan tahun 2018. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ABK, anak berkebutuhan khusus, mulai dari hakikatnya, jenis-jenisnya, permasalahannya, dan masih banyak lagi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah di mana kondisi suatu anak memiliki perbedaan dengan anak lainnya, baik dari segi fisik, kognitif, maupun mental atau psikologisnya, dan memerlukan penanganan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya itu dasar pemikiran anak BK, anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami penyimpangan baik fisik, mental, sosial, emosional, dan membutuhkan pendidikan khusus. Dengan permasalahan yang dialami ABK ini, pemberian bantuan kepada anak berkebutuhan khusus itu perlu dilakukan secara terus-menerus dan sistematis dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapinya. Nah, adapun bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. BK anak berkebutuhan khusus itu dalam pelaksanaannya, guru BK atau konselor mulanya harus mengidentifikasi mengenai kebutuhan dan kondisi konseling agar layanan dan diberikan itu sesuai dan efektif untuk ABK. Yang kedua itu guru BK atau konselor harus berkolaborasi dengan tenaga profesional seperti guru SLB dalam mencapai tujuan-tujuan konseling itu sendiri. Nah, tujuan konseling sendiri bagi ABK itu ada dua. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umumnya itu untuk membantu ABK dalam mengembangkan, menyesuaikan, dan mengoptimalkan dirinya meskipun terdapat beberapa hambatan dalam diri ABK itu sendiri. Yang kedua itu adalah tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini untuk membantu ABK dalam mencapai dalam mencapai tujuan perkembangan. Tujuan perkembangannya itu ada 4 dalam bidang karir, sosial, pribadi, dan belajar. Nah, pemberian layanan bimbingan dan konseling bagi ABK ini dilakukan secara sistematis dan secara terus-menerus. Nah, adapun layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada layanan orientasi yang memungkinkan ABK memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua itu layanan informasi yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta sebagai bekal hidup untuk ABK. Yang ketiga itu layanan penempatan dan penyaluran agar potensi dan kemampuan ABK itu disalurkan atau ditempatkan di tempat yang tepat. Yang kelima itu, 4 itu layanan bimbingan belajar. Nah, agar ABK memiliki suatu kompetensi atau kemampuan tertentu. Yang kelima itu ada layanan bimbingan karir. Pengenalan mengenai kesempatan karir dan dunia kerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi ABK. Yang keenam itu ada layanan perorangan atau konseling. Yang ketujuh itu ada layanan mediasi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Ada 8 jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Nah, anak dengan gangguan penglihatan ini merupakan baik itu keseluruhan ataupun sebagian. Ciri-cirinya itu tidak mampu melihat, tidak mengenali jarak dari 6 meter, kerusakan bola mata, kesulitan mengambil benda, dan posisi mata yang sulit dikendalikan. Yang kedua adalah anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Anak dengan gangguan pendengaran sebagian atau keseluruhan
Nah, ciri-cirinya itu tidak mampu mendengar, perkembangan bahasa yang lambat, ucapan atau kata-kata itu tidak jelas, suara aneh, sering memiringkan kepala, perhatian kepada getaran, biasanya keluar nanah pada telinga, dan kelainan organis telinga lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah anak retardasi mental atau tunagrahita. Nah, anak ini merupakan anak dengan penyimpangan IQ yang di bawah rata-rata. Ada tiga jenisnya, yaitu rendah, sedang, dan ada. Nah, terus ciri-cirinya itu penampilan fisik yang tidak imbang, kurangnya perhatian terhadap lingkungan, dan gerakan yang kurang dan sering ngiler. Nah, yang keempat itu adalah kelainan fisik atau tunadaksa. Nah, anak dengan tunadaksa ini adalah anak dengan kelainan otot tulang, sendi, dan sistem saraf. Ciri-cirinya itu gerakannya kaku, lemah, kesulitan bergerak, cacat, tangannya itu kaku, sulit berdiri atau berjalan maupun duduk. Nah, yang kelima itu ada anak unggul berbakat atau IDEA. Nah, anak ini merupakan anak yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata atau di atas orang umum lainnya, dan memiliki kemampuan akademis khusus. Ciri-cirinya itu penuh energi, fokus, cerdas, tidak puas diri, kreatif, dan objektif. Nah, yang keenam itu hambatan, anak dengan hambatan bicara dan bahasa. Nah, anak yang mengalami gangguan komunikasi atau gagap itu ciri-cirinya sulit menangkap pembicaraan, tidak lancar berbicara, suka menggunakan bahasa isyarat, suaranya itu parau, tidak fasih dalam mengucapkan kata-kata atau sumbing. Yang ketujuh itu anak kesulitan belajar. Nah, anak kesulitan belajar merupakan gangguan persepsi mengenai belajar. Ciri-cirinya itu biasanya sulit untuk memahami suatu materi dan simbol-simbol seperti matematika dan lainnya. Nah, yang kedelapan itu adalah anak dengan gangguan spektrum atau autis. Nah, anak yang mengalami gangguan perkembangan dalam hambatan komunikasi verbal, contohnya itu lambat bicara, bahasa ngaur, meniru dan membeo, mimik wajah datar, dan sebagainya. Dari jenis-jenis ABK ini ada beberapa strategi yang ditawarkan baik guru BK ataupun guru SMP. Nah, dari guru SMP sendiri itu strategi pembelajaran yang ditawarkan itu seperti pembelajaran integrasi, reduksi, deduksi, induksi, ataupun remedi. Hal ini bisa disesuaikan dengan bagaimana kondisi ABK itu sendiri. Nah, adapun dari strategi dari guru BK sendirinya itu layanan dasar atau strategi bimbingan klasikal, layanan orientasi, layanan informasi, serta pengumpulan data. Yang kedua itu layanan peminatan atau perencanaan individual. Yang ketiga itu layanan responsif, dan yang keempat itu dukungan sistem dengan menggunakan strategi keprofesian berkelanjutan atau PKB. Selanjutnya adalah membahas mengenai permasalahan dan kebutuhan ABK. Nah, yang pertama itu tunagrahita. Masalahnya itu tidak bisa mengatur diri sendiri, memiliki permasalahan perilaku sosial, belajar, bahasa, pengucapan, dan kesehatan fisik. Nah, kebutuhannya itu perhatian khusus dari guru, ditempatkan di depan kelas, dan membutuhkan pengadaan pusat belajar. Nah, yang kedua itu adalah learning disability. Nah, masalahnya itu disleksia, diskalkula, sedangkan pada mata pelajaran tidak memiliki kesulitan yang berarti. Nah, kebutuhannya itu memerlukan perhatian dalam mengenal angka, huruf, memerlukan aktivitas motor, huruf kapital, kecil, bentuk, dan tulisan tangan. Nah, yang ketiga itu anak hiperaktif. Nah, masalahnya itu kesulitan berkonsentrasi, mudah bingung, tidak suka diperintah dan penjelasan guru. Nah, kebutuhannya itu membangun kehidupan anak yang terstruktur,
tidur dan menciptakan kebiasaan tidur yang tepat waktu, memberikan kasih sayang, melakukan aktivitas-aktivitas fisik di siang hari, dan mempertimbangkan minat dan bakat anak. Nah, yang keempat itu adalah anak tunalaras. Nah, tunalaras ini adalah ketidakmampuan belajar, tidak mampu berinteraksi dengan baik dengan orang lain, itu bertingkah laku tidak pada tempatnya. Dalam keadaan itu biasanya depresi dan merasa takut terhadap orang lain. Nah, adapun kebutuhannya itu pola belajar yang take and give, tidak memaksakan kehendak, menerapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatan anak. Nah, yang kelima itu adalah tunarungu atau tunawicara. Nah, masalahnya itu kurangnya perhatian dalam kelas, meminta pengulangan dan penjelasan, kesulitan mengikuti petunjuk lisan, enggan berpartisipasi secara oral. Nah, kebutuhannya itu perlu distimulasi kemampuan belajarnya agar optimal, disiplin diri, mampu mengungkapkan ekspresi dan merasakan nilai-nilai yang terkandung dalam seni dan tari. Nah, yang keenam itu adalah anak tunanetra atau ketidakmampuan penglihatan. Nah, anak tunanetra ini masalahnya itu bergantung pada orang lain, kesulitan dalam hal pendidikan seperti membaca dan penyesuaian diri. Nah, kebutuhannya itu adalah kebutuhan belajar yang sesuai dengan standar orang tunanetra, yang artinya membutuhkan sarana-sarana khusus. Nah, yang ketujuh itu adalah anak autis. Nah, masalahnya itu kesulitan memahami atau tidak bisa memahami lingkungannya, gangguan perilaku dan emosional, serta kurang. Nah, kebutuhannya itu siswa itu perlu diajarkan mengenai belajar komunikasi, memperhatikan dan memahami lingkungan, dan menyenangi kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang. Nah, yang ke-8 itu adalah anak tunadaksa. Nah, anak tunadaksa ini adalah anak yang memiliki masalah kelumpuhan fisik, masalah psikologis apatis, malu, sensitif, dan kadang egois. Kebutuhannya itu komunikasi lisan, mobilisasi, perhatian, dan kebutuhan psikis. Nah, yang ke-9 itu adalah anak tunaganda. Masalahnya itu tidak dapat berkomunikasi fisik, motoriknya itu lambat, jarang berinteraksi, cenderung lupa dengan keterampilan, dan masalah generalisasi keterampilan. Nah, kebutuhannya itu kebutuhan akan komunikasi alternatif dan intervensi awal. Pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai ADHD, autis, retardasi mental, anak gifted, dan anak talented. ADHD merupakan gangguan yang ditandai dengan ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatiannya, sehingga rentang waktu perhatiannya itu sangat singkat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sedangkan anak autis itu adalah anak yang memiliki gangguan-gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku motorik, gangguan emosional, dan gangguan-gangguan sensori. Sedangkan anak retardasi mental merupakan penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan adaptasi sosial anak. Nah, yang keempat, yang selanjutnya itu adalah anak talented. Nah, anak talented merupakan anak-anak yang memiliki kemampuan bawaan berupa potensi khusus pada satu bidang tertentu. Nah, sedangkan anak gifted merupakan anak yang memiliki kemampuan biasanya itu hampir seluruh bidang dia menguasainya, namun bisa saja juga pada hanya bidang-bidang tertentu saja, sehingga itu kreativitasnya tinggi dan sangat bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Pemikirannya juga kritis, mampu menerima informasi dengan mudah, dan mempunyai ketertarikan terhadap tugas-tugas. Dari penjelasan mengenai hambatan dan kekurangan ABK baik dari segi fisik, emosional, kognitif, lainnya,
maka ada beberapa ABK yang mengalami ketidakpercayaan diri sebagai individu. Pada itu peranan guru BK dalam membangun kepercayaan diri ABK itu yang pertama dengan mengembangkan keterampilan. Keterampilan ini dapat berupa seperti membuat kerajinan tangan, mengajarkan kesenian, agar ABK memiliki kemampuan dan mampu meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, selain mengenai peningkatan kepercayaan diri, ABK juga memiliki beberapa kebutuhan, baik itu dari segi fisik, kesehatan, kebutuhan sosial emosional, dan kebutuhan akan pendidikan, yang semuanya diatur dalam undang-undang atau hak-hak penyandang kelainan atau ABK. Nah, dari penjelasan mengenai kebutuhan-kebutuhan, maka kebutuhan ABK ini diwujudkan melalui sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi merupakan sekolah yang diselenggarakan sebagaimana layaknya sekolah reguler atau biasa lainnya, tetapi menerima ABK sebagai peserta didik dengan menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan untuk peserta didik yang normal maupun peserta didik yang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun latar belakang dari pelaksanaan sekolah inklusi ini adalah bahwa hak memperoleh pendidikan itu sama bagi setiap makhluk yang mempunyai kebutuhan. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum sekolah inklusi. Pengembangan kurikulum sekolah inklusi ini sebenarnya sama dengan kurikulum sekolah atau reguler biasanya. Namun ada bagian-bagian tertentu yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga disesuaikan dengan kapasitas individual anak berkebutuhan khusus dalam sekolah tersebut. Nah, model pembelajaran sekolah inklusi ada beberapa. Yang pertama itu model kelas reguler atau model sekolah inklusi penuh. Yang kedua itu adalah model cluster. Yang ketiga pull out. Yang keempat itu cluster and pull out. Yang keempat itu kelas khusus. Dan yang kelima itu adalah model kelas khusus penuh. Nah, selanjutnya adalah teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada observasi. Nah, observasi atau pengamatan. Yang kedua itu analisis sampel atau contoh pekerjaan siswa. Yang ketiga itu ada tes acuan kriteria atau CRT yang membandingkan prestasi dengan kurikulum sekolah. Nah, yang keempat itu ada inventory informal yang membandingkan juga prestasi anak dengan kriteria kurikulum sekolah. Nah, yang kelima itu ada interview dan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan sesuai dengan bidang yang akan diselidiki. Nah, yang selanjutnya itu adalah analisis tugas, yaitu menjabarkan tugas belajar dalam beberapa komponen. Selanjutnya adalah checklist atau daftar-daftar yang berisi nama-nama, faktor, dan subjek-subjek yang hendak diselidiki. Selanjutnya ada skala rating. Skala rating ini dilakukan untuk mencatat gejala menurut tingkatannya. Nah, yang terakhir adalah tes acuan normatif. Dilakukan jika membandingkan kemampuan suatu anak dengan anak lainnya yang seusianya. Adapun teknik-teknik dalam konseling bagi ABK. Nah, layanan konseling bagi ABK itu disesuaikan dengan tujuan dan masalah yang sedang dihadapi konseling atau ABK. Ada 3 pendekatan dan model dalam bimbingan konseling bagi ABK. Yang pertama itu pendekatan individual dan kelompok, di mana pada pendekatan individual konselor berfokus pada satu atau menghadapi satu konselor saja. Berbeda dengan pendekatan kelompok, di mana konselor menghadapi beberapa konseli dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua ada pendekatan behavior. Nah, dalam pendekatan ini ada 4 model konseling, yakni operant learning. Yang kedua itu social modeling.
yang ketiga itu cognitive learning, yang keempat itu emotional learning. Nah, yang ketiga adalah pendekatan reality, yakni pendekatan yang berfokus untuk membantu siswa agar mempunyai emosi dan rasional yang kuat. Nah, sekian pembahasan mengenai bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Kurang dan lebih